Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kajian siang hari ini dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis yang ke-25, insya Allah 26 dan 27 masuk dalam sesi kajian siang hari ini. Dan kajiannya kita buka dengan pantun lagi. Buka puasa di Makassar jauh, tapi bukanya duluan. Nah, yang mau buka gasik nanti bukanya di Makassar ya. Buka puasa di Makassar. Jamaah semuanya, apa kabar? Sehat ya? Di Raja Ampat makan sahur. Kalau semuanya sehat, yuk kita bersyukur. Alhamdulillah. Jamaah yang di studio Kementerian Agama Kota Yogyakarta maupun yang mengikuti channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam tajuk Kajian Islam Ramadan. Hari ini kita telah sampai kepada hadis yang ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Oleh karena itu tidak berlama-lama, karena 3 hadis yang cukup panjang sedang, insya Allah akan kita selesaikan dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan menambah fadilah, menambah pahala puasa kita pada hari ini. An Abi Dzarrin Aidon, dari Abu Dzar lagi. Berarti Abu Dzar sebelum ini sudah pernah meriwayatkan hadis dari kitab hadis Arba'in ini. Anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri, telah pergi orang-orang kaya. Orang-orang kaya telah berlalu. Ahlud dusur itu pemilik harta. Orang-orang kaya telah pergi bil ujuri, dengan membawa banyak pahala. Ajrun itu pahala, ujur itu pahala-pahala atau banyak pahala. Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Ya, mengapa? Ya, mengapanya dari saya. Para sahabat ini beralasan yusholluna, mereka itu mengerjakan sholat, kama nusolli, seperti juga kami sholat, wa yasumuna, mereka juga berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami juga berpuasa, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka itu bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Kalau sholat tadi mereka beralasan kama nusolli,
seperti kami sholat. Wa yasumuna, mereka berpuasa, kama nasumu, seperti kami berpuasa juga. Nah, tetapi ketika sampai kepada sodakoh, mereka tidak mengatakan seperti kami bersodakoh juga. Nah, artinya mereka kalahnya di situ dengan orang-orang kaya itu. Mereka juga sholat seperti kami, mereka juga puasa seperti kami. Tapi giliran sodakoh, mereka bersodakoh karena mempunyai kelebihan harta, sedangkan kami tidak bisa bersodakoh karena tidak ada kelebihan harta. Jadi ceritanya sekelompok sahabat ini curhat atau wadul, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka kemudian Nabi berkata, menjelaskan atau menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian itu ma tasaddaqun, apa-apa yang kalian bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin, sesungguhnya setiap tasbih itu sodakotan, merupakan sodakoh. Inna itu harfu nasab, tetapi kemudian ada bi yang ini harfu jar, maka kulnya menjadi bikulli, menjadi dibaca majrur, bahwa sesungguhnya di setiap tasbih itu adalah sodakoh. Wa kulli takbiratin, dan setiap takbir itu sodakotan, sodakoh. Wa kulli tahmidatin, dan di setiap tahmid itu sodakotan, sodakoh. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil itu sodakotan, sodakoh. Wa'mur bil ma'rufi, mengajak orang lain untuk berbuat baik itu sodakotan, sodakoh. Wa nahyun anil mungkari, mencegah, mengingatkan orang lain untuk dari mengerjakan yang mungkar itu sodakotan, sodakoh juga. Wa fi bud'i ahadikum, dan di setiap keintiman kalian dengan istri kalian sodakotan, sodakoh juga. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah setiap kali kami itu mendatangi syahwat, wa yakunu lahu fiha ajrun, di situ ada pahala. Nah, jadi dari sekian banyak hal itu ya orang di mana-mana sama ya. Yang menarik perhatian itu selalu hal-hal yang paling menarik. Nah, jadi tadi diterangkan bahwa apa itu tasbih itu sodakoh, takbir itu sodakoh, tahmid itu sodakoh, sampai kepada wafi bud'i ahadikum, ya, berhubungan intim dengan istri kalian itu sodakoh. Nah, rupanya yang terakhir ini yang menarik perhatian dari para sahabat itu. Mereka pun mengajukan pertanyaan, apakah yang seperti itu juga sodakoh ya Rasulullah? Qala, maka kemudian Nabi menjawab, aro'aitum lau wadu'aha fi haramin, bagaimana pendapat kalian jikalau disalurkan pada yang haram, akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia itu berdosa? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena para sahabat sudah pasti tahu jawabannya.
Fakadzalika idza wada'aha fil halali, demikian juga ketika ia meletakkannya atau menyalurkannya kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka dia itu akan memperoleh pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan nomor hadisnya 1006. Jamaah sekalian dan para pemirsa kajian Islam Ramadan yang dimuliakan Allah. Hadis ini sumber pertamanya dari Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari, dinamakan atau memberi nama Al-Ghifari karena dia berasal dari suku Ghifar, dan kemudian yang populer dari panggilannya adalah Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya sekalipun masa lalunya kelam, karena kabilah Ghifar itu adalah kabilah penyamun. Jadi anggota suku atau kebanyakan kabilah itu adalah perampok. Ya, mereka membegal para musafir dan pedagang, merampas harta dengan paksa dengan kekuatan mereka, dan Abu Dzar ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi kemudian Abu Dzar mendapatkan hidayah dari Allah. Ia memeluk agama Islam dengan sukarela dan termasuk as-sabiqunal awwalun, salah satu sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Abu Dzar ini langsung datang kepada Nabi SAW di Mekah, kemudian menyatakan keislamannya. Nah, setelah masuk Islam, setelah disyahadatkan, Nabi berpesan, cepat pulang. Nanti kalau orang-orang di sini tahu, kamu bisa dimarahin, bahkan malah bisa dipukulin, begitu. Ya, karena backgroundnya Abu Dzar yang juga kelam, maka malah kemudian dia menantang, dia mengumumkan, aku sudah masuk Islam, aku sudah masuk Islam, begitu. Maka kemudian ini menimbulkan kemarahan dan emosional dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Abu Dzar ini dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Ia diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, dan Abbas ketika melerai itu mengatakan, ini orang Ghifar loh. Nah, ini orang Ghifar gitu. Nah, jadi ternyata kabilah itu cukup disegani di kalangan itu, jadi mereka kemudian tidak melanjutkan aksinya. Ya, kalau di sini orang mana gitu ya. Nah, yang buat contoh saya saja. Oh, itu orang pelosok kuning loh itu, gitu. Terus orang-orang nggak jadi melanjutkan aksinya. Jadi hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian inti dari hadis ini, semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Jadi setiap zikir kita itu adalah sedekah kita. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi keintiman dengan suami istri, kemudian dilakukan dengan niatan yang baik, maka itu pun juga merupakan sedekah. Maka terjawablah apa yang menjadi curhatan dari para sahabat tadi, yang intinya mereka iri dengan orang-orang kaya. Ya, mereka juga sama beribadah seperti mereka, cuman kelebihannya mereka bisa beribadah dengan harta mereka. Maka kemudian Nabi menjelaskan bahwa setiap kita mempunyai kesempatan untuk sedekah yang belum tentu semua orang mau.
meluangkan waktunya untuk berzikir, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, padahal itu merupakan sedekah. Jamaah sekalian dan para pemirsa kajian Islam Ramadan, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi, setiap persendian dari manusia itu, alaihi, atasnya, atas persendian itu, terhadap persendian itu, sodakotun, sodakoh, kullu yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang terbit matahari pada hari itu. Jadi setiap hari, mudahnya begitu ya. Setiap hari di setiap persendian manusia itu ada sodakohnya. Ta'dilu bainasnaini sodakotun, berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, fatahmiluhu alaiha, membantunya agar bisa menaiki kendaraannya, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, sodakotun, itu adalah sodakoh. Wal kalimatut thayyibatu, demikian pula kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah di sini bisa diartikan ucapan-ucapan yang baik. Sodakotun juga merupakan sodakoh. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sodakotun, setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat adalah sodakoh. Wa tumitul adha anit toriki, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, sodakotun, sodakoh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun mengenai Abu Hurairah sudah kita jelaskan sedikit mengenai biografi beliau pada pertemuan terdahulu. Silahkan dibuka rekaman YouTube pada kajian hadis terdahulu. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita. Intinya ini sebenarnya kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersodakoh. Jadi kalau Nabi mengatakan setiap persendian manusia, setiap hari, sepanjang hari itu masih terbit matahari, artinya setiap hari kita diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan melihat matahari, maka disitulah kita dianjurkan atau mendapatkan kewajiban untuk bersodakoh. Bentuk-bentuk sodakohnya dijelaskan oleh Nabi SAW. Satu, berlaku adil di antara dua manusia. Artinya kita, bentuk sodakoh kita di keseharian kita, hendaklah kita dapat berbuat adil kepada siapapun. Ya, tidak perlu kita maknai dengan yang tinggi-tinggi, tetapi ketika kita di jalan, kita antri di lampu merah, kalau memang kita belakangan, ada orang di depan kita, ya berikanlah haknya untuk antri duluan. Begitu juga ketika parkir, ya kalau memang itu ada yang lebih datang duluan, jangan sampai kemudian kita menyela dan mengambil haknya
kemudian membantu orang naik kendaraan, mengangkatkan barangnya, itu sedekah. Intinya membantu setiap kerepotan orang lain itu merupakan sedekah atau kewajiban bagi kita. Kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik itu juga kewajiban kita yang merupakan sedekah kita. Kemudian melangkahkan kaki ke tempat sholat itu adalah salah satu bentuk sedekah kita. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, artinya kita mempunyai kepedulian lingkungan. Ada sesuatu yang tidak beres, kita bereskan. Kok di jalan ada paku, ada duri, kita singkirkan. Bahkan ada anak kucing, ya kita singkirkan supaya dia tidak tertabrak oleh kendaraan. Di kantor kita melihat sesuatu yang tidak beres, kok ada kalender misalnya miring dan sebagainya, kita betulkan. Ada meja yang letaknya tidak sesuai, kemudian kita betulkan. Itu adalah kepedulian lingkungan kita dan merupakan nasihat mulia dari junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sekalian, berikutnya adalah hadis yang ke-27. Hadis ke-27 ini ada dua hadis di dalamnya. Anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Nabi bersabda, al birru husnul khuluqi. Al birru kebaikan itu, husnul khuluqi akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika, sedangkan dosa itu adalah mahaka, sesuatu yang meresahkan, fi nafsika, di dalam jiwamu. Wakarihta, dan engkau benci, engkau tidak suka, ayat toli'a alaihi, apabila orang-orang mengetahui, ayat toli'a alaihin nasu, kalau orang-orang itu mengetahui. Rawahu Muslim. Ini hadis yang pertama dari Nawas bin Sam'an. Hadis ini menjelaskan kepada kita nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang namanya kebaikan, albir itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu sesuatu yang meresahkan jiwa kita kalau kita lakukan, dan kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kalau kebaikan kan kita pengen orang lain mengetahui, kita suka kalau orang lain mengetahui, kita malah seneng atau kadang-kadang sengaja kalau kemudian kita viralkan kebaikan kita itu. Tapi sebaliknya, bahwa kejelekan atau dosa itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kita resah, membuat jiwa kita tidak tenang, dan kita tidak mau kalau perbuatan dosa kita itu diketahui oleh orang lain. Itu cirinya. Dan kita mempunyai indikator untuk itu. Jiwa kita akan mengatakan kalau itu perbuatan dosa, perbuatan tidak baik, pasti jiwa kita akan mengatakan apa adanya. Meskipun fisik kita bisa melakukan yang berlawanan dengan kata hati kita, ya, tetapi kata hati tidak pernah berbohong kepada kita. Yang kedua adalah wa'an Wabisota bin Ma'badin, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, jita tas'alu anil birri, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan.
Nah, ini Nabi sudah tahu maksud orang itu datang kenapa begitu. Dia bisa tahu, barangkali memang kebiasaan orang itu bertanya, ya bertanya tentang kebaikan atau bertanya tentang berbagai hal, sehingga Nabi sudah mengetahui kebiasaan orang itu. Qultu, aku menjawab, siapa aku itu? Wa Bishr bin Ma'bad tadi. Naam, iya ya Rasulullah. Qala, Nabi kemudian menjawab. Orang tadi menanyakan kebaikan, kemudian Nabi menjawab, istafati kolbaka, mintalah nasihat kepada hatimu. Istafat itu mintalah fatwa, mintalah nasihat kepada hatimu. Albiru, kebaikan itu, ma itma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadikan tenang hati. Nah, itma'anna itu menjadi tumakninah. Tumakninah itu tenang. Jadi kebaikan itu adalah apapun, segala sesuatu apapun yang menjadikan dirimu tenang dan menjadikan hatimu tenang. Wal ismu, sedangkan dosa itu, mahaka fin nafsi, apa yang meresahkan jiwamu. Wa taraddada fis sadri, kemudian membimbangkan perasaan yang ada di dalam dadamu. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia telah berulang kali memberikan nasihat kepadamu. Jadi perbuatan dosa itu, sekalipun si pelaku itu sudah berulang kali meminta nasihat, meminta fatwa kepada orang lain, dia selalu berada dalam kebimbangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hadis yang telah kita baca ini membimbing kita bagaimana kita mendeteksi perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu kalau kita lakukan menenteramkan hati, membahagiakan hati kita. Perbuatan buruk atau dosa-dosa itu kalau kita lakukan akan meresahkan jiwa kita, dan kita tidak ingin kalau orang lain mengetahuinya. Dan itu di dalam jiwa kita sudah ada indikator, sudah ada sinyal. Tinggal diri kita apakah akan mengikuti indikator itu atau mengabaikannya. Kalau hari ini kita berpuasa, artinya kita telah mengikuti perbuatan baik kita, mengikuti perintah Allah. Maka insya Allah kita pun mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk mengikuti suara hati kita yang baik-baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melanjutkan puasa sampai maghrib nanti. Semoga puasa kita hari ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.